I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, hari ini kita akan membahas materi baru lagi, Ya. yaitu tentang pembelajaran based learning ya. Blended learning. Blended learning. Makalah kita udah selesai semua. Bahas pembagian tugas Benes. Awal kita belum. Pembagian tugas langsung. Iya, bagian tugas yang sebelum buat makalah, agenda cukup, enggak sih 45 menit. Oh, ya udah. Ulang. Dia kan ada 3 poin. Nah, kita nih lah masuk materi baru lagi kan. Materinya itu tentang pembelajaran blended learning. Itu ada berapa sub? Ada 4 ya subnya. Iya, ada 4. 3, Nes. 3 udah sih? Bentar kita tengok ya. 3 atau 4. Kita bagi-bagi tugas. Ada 3. Salah, ada PPT. Ya. Ada yang edit video. Aku buat 3 orang. ketiga subnya biar aku yang buat. Ya. Jadi bab 1 beda orang, bab 2 beda, bab 3 beda gitu. Iya, beda. Aku buat bab 2-nya pembahasan. Sama Ada yang bikin. aku sekalian buat itu lagi. Cover, kata pengantar dan lain-lain. Ya. Jadinya bab 2 tuh Nesa, bab 3-nya Regita, bab 1-nya Suada. Ya, Suada. Suada. Kaget Aku buat PPT. Buat PPT Winnie yang edit. Ya, ngedit video Bella. Dia tuh blended learning. Yang pertama tuh tentang konsep pembelajaran blended learning sama Konsep pembelajaran ya. karakteristik model pembelajaran blended learning. Terus merancang model pembelajaran blended learning. Model pembelajaran blended learning. Jadi blended learning tuh kayak apa ya? Pembelajaran blended learning. Blended learning tuh kayak pendidikan yang disampaikan secara dicampur gitu ya, ada kelas online, ada kelas offline gitu ya. Kayaknya iya dah. Belajar di kelas dan online, iya. Aku belum ada baca-baca sih. Terus Itu apa untuk referensi materinya ini ada dari Ibu apa kita cari jurnal lain? ada dari itu di apa namanya? Modul 3 yang Modul itu ada kayaknya. Di modul 3 ya, Nes. Kalau nggak salah ada, soalnya kayaknya lengkap semua lah di modul 3 tuh. Iya. Ini BTW ini materi terakhir kita ya? Iya, terakhir. Oh iya. Materi terakhir. Itu kalau sudah ada makalahnya, barulah kita bahaskan apa yang kurang dari makalahnya. Iya. Jadi aku yang mulai duluan buat makalahnya. Baru kalau sudah aku langsung kirim ke grup, terus lanjutin. Udah berapa menit nih, weh? Kalian off cam semua yo. Ini sudah berapa menit? Nah, dari jam berapa tadi? Lupa, dah aku ngeliat jam tadi. Kalau udah cukup kayak mana?
Dicukup-cukupin aja bagi dah. Kemarin tuh udah cukupin aku tambah pakai opening. Pakai akhirannya lumayan banyak kemarin. Itu Nggak apa-apa dah. Ibu udah bakal nonton semuanya dah. ya sudah. Simulasi. Kemana? Nah, lanjut itu ya, bahas makalah ya. Pas makalah. Ayo, saya screen lah, Nes. Makalah. Bentar. Ya Allah, Tuhanku. Ajaib tuh. Oke, selamat malam teman-teman semua. Pada kali ini kita akan membahas mengenai makalah yang sudah dibuat, membahas mengenai materinya, memahami materinya, serta mengkoreksi apakah ada kekurangan-kekurangan dari makalah yang telah kita buat. Jadi makalah kita tentang pembelajaran blended learning. Ini makalah terakhir atau materi terakhir. Jadi untuk ini kayaknya nggak usah bold nggak sih? Iya, daftar isinya. Ini juga nggak bold. Yang bold tuh nama kayak ininya nggak sih? Bab-babnya, Nes. Iya. Tapi biasanya udah usah bold semua, udah apa-apa dah. Daftar isi. Oke. Gitu, guys. Itunya di boldin ya. Mana bab 1? Babnya juga ada bab 1, bab 2, bab 3 tuh di boldin. Bab isinya dah usah. Ini tidak bisa. Emang nggak bisa. Udahlah, tidak usah. Nggak salah dak. Gitu, Be. Nggak sabar dah. Ini kok udah rapi. Berapa nih Iya, pastinya. Siapa nih yang buat? So ada itu dah. So ada bagian bab 1 dah. Tulisan Times New Roman. Masalah-masalahnya. Latar belakang konsep, karakteristik, model. Oh, berarti Kok ada 4 ya? iya 4 memang. Oh, dia tuh karakteristik dan model ini di RPP Ibu tuh, di RPS Ibu digabung. Jadinya 3 poin. Ya, dapat pola 4 kita bikin situ. Iya, ini sudah. Nah, ini aku cari di modul Ibu. Cara ketata bahasaan istilah blended learning. Jadi blended learning tuh kayak kan blended kan artinya campuran. Berarti kayak pembelajaran campuran gitu. Nah, kombinasi kayak tatap muka sama online gitu. Online, ya. Terus ada tiga alasan utama guru menggunakan model blended learning. Pertama, untuk meningkatkan kualitas belajar, meningkatkan akses dan fleksibilitas. Jadi kan kalau blended learning ini kalau dia online kan fleksibel gitu, nah bisa memperoleh pengalaman belajar tuh
dari mana bae memperluas jangkauan belajarnya juga. Terus meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran. Nah, karakteristiknya ada berapa nih? Nah, tiga Berapa tuh? Tiga. yang menurut Praitno. Jadi tuh dia banyak, kalau di karakteristik tuh banyak ada yang menurut Praitno, ada yang menurut Rusman, Husana, Husma, Das dan Das gitu. Jadi intinya karakteristiknya tuh kayak menggabungkan dari cara penyampaian mode pendidikan, gaya pembelajaran, menggunakan dan berbagai media berbasis teknologi. Terus model-model pembelajarannya ada model rotasi, model kelas atau model Itu bagian dari rotasi tadi tidak? iya itu bagian dari rotasi. Kunci Rotasi itu. dibagi jadi 4. Nah, yang kedua. Yang kedua ada model kelas flex, terus model Acreage virtual, model terus yang kelima nih kayak kita milih model yang sesuai dari beberapa tadi. Nah, yang kelima nih merancang. Terakhirnya yang merancang mode pembelajaran. Inilah kalau merancang tuh pertama tadi mengintegrasi pembelajaran yang dengan pembelajaran tatap muka, penilaian, evaluasi, kayak itulah. Hai, ya Allah. Hei, kesimpulannya. Spasinya ada sih? Kan Nggak 1,5 tahu, kan spasinya? aku ngopi be dari yang atas tuh jadi kayak gitu. Ya, Spasinya tengoklah tengok Re. kita. 1,5 kan biasanya spasi untuk makalah. Nggak tahu, coba cek lagi tuh kesimpulannya. Sarannya itulah. Sudahlah tuh. Udah tuh 1,5 dah. Sarannya. Sudah hebat dah kita buat kesimpulan. Nah, dapusnya sudah nih. Dafkusnya udah masuk semua dak? Sudah. Udah. Iya. Aduh lah, oke. Pengertian ahli tuh ada yang enggak itunya penyebutannya, jadi ada psikonya aku masukin di dapus, enggak apa-apa lah, ada. Enggak apa-apa dah. Kita tampil lagi minggu besok tidak ya? Tidak ada sih. Kayaknya nampil, soalnya kan kemarin sudah kelompok berapa tuh. Kok ini enggak? Berarti 3 kali nampil gitu kalau bisa tampil. Oh iya, jangan lupa siapin pertanyaan, Mbak. Iya. Kayaknya you tampil lah. Kan minggu yang kemarinnya kita tampil. Minggu yang kemarin sih. Nanti yang keempat kita bentar tampil lagi habis, 10 menit lagi. Ini sudah 7 menit. Baru 7 menit. Ada apa habisin baik dulu pas kita diskusi ini. Nanti kalau pas simulasi baru. Ya Allah, lanjut lagi masih banyak nih yang kurangnya video kita. Ini baru 7 menit. 31. 7 menit ya? Iya. Kalau bahas bela Nena, aku kayak tanya-tanya be. Iya. Oh iya, untuk Di simulasinya kita pelan-pelanin baik dah sih. PPT tuh. Yang kayak gini ngomong-ngomong. Nah. PPT Agnes yang buat. Sudah ya, Be? Iya. Coba tanya. Nge-lag gak sih jaringannya tadi nih ngechat Agnes. Nge-lag jaringan aku. Coba katanya. kirim ulang PPT-nya we di grup biar kita cek di sini. Ada gak di grup? Bentar. Ada. Belum dikirim Agnes dah sih. Oh, ada. Udah. Iya ini. Nah, Nes. Masuk. Kirim ulang apa yang dititin baik. Yang itu dah, yang di terakhir sama Agnes.
Coba lihat PPT-nya. Masuk ya share screen aku. Rajinan aku on cam, kalian nggak on cam. Masuk ya share Masuk screen mana? aku tadi. Ay, malu lah. Masuk, sekarang masuk. Nah, masih nggak kalah kan? Enggak, sudah PPT. WA. Belum, masih makalah ini. Hah? Enggak, Nes, makalah ini masih. Oh, ulang. Gimana stop share screen? Ya, stop share screen dulu. Baru lanjut share screen lagi. Sudah. Belum ya? Udah, masuk. Banyak nah tempat Agnes nih. Agnes. Udah beda tiap materi. Bikin. Nah, ini. Nah, hilang lagi. Oh, udah bisa. Ulang. Enable editing. Bingung ya. Bisa dah? Sedang sih, Ana. Bisa. Nah, ini. Masuk, Agnes. Pelajaran blended learning. Agnes Febrika 3736. Betul dak nih kalian? Lihat. Betul. 90. Bisa blended learning. Ini 3 kelas pertamanya. Ini emang blue ya? Kayaknya ini enggak ada sih. Enggak sih. Itu bawaan template tuh kayaknya. Nah, tuh. Lupa tuh dihapus sama Agnes dihapus. Terus ini karakteristik. Oh iya, menurut para ahli ya. Model pembelajaran blended learning. Sama modelnya. Oh, merancangnya kayak disebut dijelasin ada di web. Di someone famous. Ya, Seseorang yang terkenal. ya sudah. Itu kaget kan, berarti kan video kita agak simulasi lagi. Kita harus Iya, mikir simulasi. pertanyaan yang mungkin kemungkinan muncul. Ini 3 menit lagi. 3 menit lagi ya. Mas apa? Ini belum Agnes hapus yo. Yang manunya? Bawah-bawahnya. Oh iya. Banyak ya slide-nya. Bawaan template-nya tuh udah dihapus sama Agnes. Yang baru ini. Masih terkendala jaringan ya, Agnes? Nggak tahu, Agnes, halo. Suada, Kayak gitu. mana mereka nih? Jawablah. Apa? Ngomonglah. Nah, ngomong. Apa tadi punya Agnes yang apa yang salah? Suada sama Agnes kendala jaring ada sih kayaknya. Hilang be mereka. Nggak ada itu animasinya. Iya. Iya, kayaknya tuh mah belum selesai lah. Tengok tuh yang terakhir tuh. Ah, Agnes. Agnes terkendala sinyal Jaringan. gak sih? Mayang jelek nih ya jaringan nih Mayang tuh. Aku Mayang ya. Tapi kan pakai wifi dak Nes? Iya. Nah, Chat itu. grup gue bilang Agnes itu apa namanya PPT-nya tolong tambahin animasi.
Di chat bae. Maaf ya, tidak bisa on cam karena terkendala. Reon Camre. Aku lo on Ya. cam dari tadi. Tak pakai jilbab aku. Nah, aku jilbabku selimut nah. Masa aku jilbab? Ya sudah yo, stop share yo. Sudah 16 menit lagi. Iya. Udah mau habis ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada Zoom kali ini kita akan melakukan simulasi untuk materi kita mengenai pembelajaran blended learning. Jadi kakek kita bakalan ada pembagian materi yo, yang masing-masing bakalan kebagian untuk baca materi dan mohon untuk semua materinya dipahami supaya kakek pas presentasi paham. Tahu kakek siapa yang bakal yang jadi itunya moderator dan lain-lain. Ya, aku share screen. Kelihatan enggak? Kelihatan. Jadi kakek kita bakalan nebak kemungkinan pertanyaan yang bakalan muncul pada saat presentasi. Kemungkinan sih minggu depan nih kita presentasi kayaknya. Itu minggu depan tuh masih diacak sama ibu yo. Nah, Bukannya kita udah. kan kita sudah minggu kemarinnya, yang minggu kemarin nih kan yang kelompok Ica tuh rombongan kelompok Ica, 3 kelompok kan kita udah nampil karena kita sudah nampil minggu kemarinnya lagi. Berarti kayaknya minggu ini kita lagi lah. Tapi tidak tahu. Apa diacak, di spin. Jadi untuk bagian materinya dia tuh ada 4 sub materi. Nah, untuk ini bagian ini namanya ya. Coba buka makalah di HP masing-masing. Mana yang panjang kita bagi 2 gitu nah yang baca. Buka makalahnya ya. Di HP. Mana grup itu? Ya ampun. Yang terakhir tadi tidak makalahnya. Ada 4 sub yang akan dibahas. Sama konsep, kedua karakteristik, 3 model-model, dan keempat menentukan pasangan model. Merancang model. Yang panjang yang mana? Kan ada 4. Kita kan berlima, satu moderator, udah usah be moderatornya baca. Ayo, Gitu boleh. dak? Boleh. Dek gampang bae. Siapa moderator? Boleh. Yang besok jadi moderator Bella. Sudah. Ada. Siapa? Materi 1 siapa? Aku. Oke, Winnie materi 1, 2 Renita, 3 Agnes, 4 Swadaya. Oke. Mulai ya, Iya, kita coba simulasi. Bentar. Bukannya moderator tidak baca materi, kami baca materi. Enggak, moderator enggak usah baca materi. Moderator siapa? Isu ada. Aku. Nesa. Nah. Oke. Ya. Nesa. Agnes bisa kan jaringannya? Belum gabung dia Agnes. Ya kalau Agnes belum gabung, kalian yang baca bagian Agnes. Oke. Oke, mulai ya. Yo. On cam langsung ada. On cam sudah on cam. Aku udah bisa on cam karena itu dia. Regita on cam re.
Kelihatan tidak kalau udah on cam? Kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu selaku dosen pembimbing mata kuliah, yaitu Bapak Dr. Syahrial MID PhD dan Ibu Khairunisa MPD. Selanjutnya teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul seperti mana biasanya untuk melaksanakan presentasi pada pagi hari ini. Salawat serta salam juga semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti mana yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya Nesa Miza Akrima selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai pembelajaran blended learning. Sebelum memulai diskusi, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri atas 5 orang, yaitu pertama saya sendiri, Nesa Mezila Akrima dengan NIM akhir 040, dan teman saya Siti Suada dengan NIM akhir 036, Agnes Febrika dengan NIM akhir 037, Winnie Oktaviana dengan NIM akhir 038, dan Regita Eka Puspitasari dengan NIM akhir 039. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati, yaitu yang pertama sesi pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua sesi penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat sesi penutup, dan yang terakhir masukan dari dosen pembimbing. Langsung saja kita masuk ke acara pertama, yaitu sesi pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah agar diskusi kita dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sesi penyajian materi, yang mana untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Winnie. Kepada Saudari Winnie saya persilakan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Yang materi pertama yaitu terkait tentang konsep pembelajaran blended learning. Staker and Horn 2012 mendefinisikan blended learning sebagai pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan pembelajaran konvensional atau tatap muka. Selanjutnya, moderator. Nah, 3 alasan utama mengapa guru memilih untuk menggunakan model pembelajaran blended learning. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Yang kedua, meningkatkan akses dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran. Baiklah, terima kasih. Dengan materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama, yaitu Saudari Winnie. Selanjutnya, penyampaian materi selanjutnya mengenai karakteristik pembelajaran blended learning akan disampaikan atau dipaparkan oleh Saudari Regita. Kepada Saudari Regita, saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang karakteristik pembelajaran blended learning. Tengok di makalah. Bentar. Oke, tenang. Oh. Dulu. Karakteristik. Mana? Sabar ya. Ada Prayitno, Rusman, Husamah, dan Bentar. Ini kontak. Bentar. Bentar yo. Jangan dulu. Kodak siapa dulu, Be?
Baik, karena Saudari Regita mengalami kendala teknis, maka saya persilakan kepada Saudari Siti Suada untuk memaparkan materi mengenai karakteristik pembelajaran blended learning. Saudari Siti Suada, apakah bisa memaparkan materi? Oke, silakan. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran blended learning. Yaitu menurut para ahli, karakteristik yang dimiliki oleh blended learning menurut Rusman tahun 2012 adalah sebagai sumber suplemen dengan menggunakan pendekatan tradisional yang mendukung lingkungan virtual melalui sebuah lembaga. Rancangan pembelajaran yang mendalam serta pandangan bahwa teknologi dapat mendukung kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, menurut Husamah, tahun 2014 menjelaskan karakteristik blended learning adalah menggabungkan berbagai teknik penyampaian, model pembelajaran, gaya pembelajaran, dan media berbasis teknologi yang beragam serta terdapat kombinasi dari pengajaran langsung. Dan menurut Das tahun 2015 menyebutkan bahwa karakteristik blended learning terdiri dari 4 komponen, yaitu online learning, personalized learning, customer learning, dan competency-based learning. Itulah penjelasan materi karakteristik pembelajaran blended learning. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Suada yang telah memaparkan materi. Untuk materi selanjutnya mengenai model-model pembelajaran blended learning akan dipaparkan oleh Saudari Regita Eka Puspitasari. Kepada Regita, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang model-model pembelajaran blended learning. Yang pertama yaitu model rotasi. Pada model kelas ini, peserta didik akan diatur untuk bergantian menepati pos-pos kegiatan pembelajaran yang telah disediakan. Misalkan akan ada pos kegiatan diskusi, mengerjakan proyek, tutorial sejarah individual, dan mengerjakan tugas atau latihan. Yang kedua yaitu model kelas. Aduh, kok makalahku agak nge-lag. Bentar. Bisa bentar. Aku buka lagi. Di laptop dia buka memang. Yang kedua yaitu model kelas flex. Pada model kelas flex, sebagian besar pembelajaran dilakukan secara online sehingga pembelajaran bersifat sangat fleksibel. Dan yang ketiga yaitu model slave blend. Pada model ini, peserta didik dapat mengambil satu atau lebih kegiatan pembelajaran online sebagai tambahan dari kegiatan pembelajaran tatap muka yang dilakukan. Yang keempat yaitu model enriched virtual. Pada model kelas ini, program pembelajaran dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pembelajaran tatap muka dan pembelajaran secara online. Model enriched virtual berbeda dengan model flipped karena pembelajaran tatap muka dalam model enriched virtual tidak dilakukan setiap hari. Yang terakhir yaitu memilih model kelas yang sesuai. Guru dapat memilih dan menggabungkan beberapa model kelas dan disesuaikan dengan kebutuhan guru dengan peserta didik. Misalnya, jika ingin memfokuskan suatu pembelajaran pada sesi pembelajaran tatap muka, maka dapat digunakan model kelas flipped. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Regita Eka Puspitasari yang telah memaparkan materi mengenai model-model pembelajaran blended learning. Untuk materi selanjutnya mengenai merancang model pembelajaran blended learning akan disampaikan oleh Saudari Agnes Febrika. Kepada Saudari Agnes, saya silakan. Agnes tak ada di Zoom, Nes.
Oh ya, karena saudari Agnes Jaringan ya. ringan, maka akan dibacakan oleh saudari Winnie Oktaviana. Aku B. Oke. Materi terakhir apa tuh? Merancang model blended learning. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan ya tentang materi tentang merancang model blended learning. Bentar. Nah, dalam merancang model pembelajaran blended learning ini, pengajar perlu menguasai bagaimana cara mengintegrasikan pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Lalu, kemampuan dalam memanfaatkan data karakteristik peserta didik, teknik mengajar, salah, bentar-bentar ya Allah. Nah, beberapa kemampuan yang perlu dikuasai dalam proses mengintegrasikan kedua pembelajaran ini, diantaranya yaitu kemampuan dalam memanfaatkan data karakteristik peserta didik, teknik mengajar dan teknik memfasilitasi pembelajaran secara individual dan kelompok, mampu mengembangkan interaksi secara online, serta dapat mengaplikasikan kombinasi ketiga kemampuan tersebut ke dalam praktek pembelajaran model blended learning. Yang pertama yaitu mengenai mengintegrasikan pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Lalu yang kedua, menyusun aktivitas pembelajaran dengan model blended learning. Menyusun aktivitas ini ada 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu standar capaian dan tujuan pembelajaran. Yang kedua penilaian. Yang ketiga kegiatan pembelajaran. Sekianlah materi yang dapat saya paparkan. Kalau ada salah kata mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima Ketiku kasih. B lagi gitu. Udah hilang. Baik, terima kasih kepada saudari Winnie yang telah memaparkan materi mengenai merancang pembelajaran blended learning. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, di mana kami akan membuka 2 sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama, kami akan menerima 3 penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengangkat tangannya. Jadi kayak kita harus kayaknya kemungkinan pertanyaan yang bakalan muncul tentang model tuh sudah pastilah. Kayaknya ada yang nanya tentang Iya. model Model mana yang paling pembelajaran. tepat digunakan. Iya, kayak mana Cak? Blended ini kan campuran. Terus kayak mana merancang pembelajaran blended learning tuh supaya menarik bagi peserta didik. Pasti ada tuh. Iya. Supaya bisa meningkatkan minat atau motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Apalagi ya kira-kira pertanyaannya? Kemungkinan kita bisa tampil sih lagi kayaknya. Iya. Besok. Kita harus Kemana nggak tampil? Iya. Siapin kira-kira pertanyaan. pertanyaannya mungkin. Setelah. Ini nah. Ya, paling sekitar itulah pertanyaan. Tapi biasanya sama Ibu Nisa nih cuma satu sesi, tidak sih pertanyaannya? Iya, satu sesi. Soalnya kita akan tampil 3 kelompok, 4 kelompok tampil. Iya, berarti satu sesi. Kali tampil ya. Satu sesi bahaya palingan. Satu sesi 3 pertanyaan enggak biasanya. Iya, 3 pertanyaan. Konsep. Kayak mana ada saran lagi dah apa yang bakalan muncul? Kalau nggak ada, kita tutup deh. Ya udah cukupin bae. Tugas terakhir nih. Iya.
Kayak Besok Sep ini tugasnya ada lagi dah. project lagi kayaknya. Project ya. Project akhir kita ngapain, Nes? Nah, itu enggak tahu, belum aku lah lupa juga apa. Turun ke SD enggak kan? Iya beda. Sudah enggak? Tutup. Udahlah, tutup. Baiklah, itu tadi hasil dari presentasi kelompok kami yang telah disampaikan oleh beberapa pemateri. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian materi ataupun terdapat kesalahan dalam saya berbicara. Akhir kata, demikianlah presentasi ini berlangsung. Mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya Nesa Mezil Akrimah, selaku moderator pada presentasi pagi hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan atau kekeliruan yang terjadi. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Ibu dosen pembimbing dan teman-teman kelas yang telah berpartisipasi dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak berikan dia. Re, cepat Re. Tuan OTW OTW. kan sini. Oke, cepat.